Alhamdulillah alladzi ja'alal baital harama mathabatan linnasi wa amna wa amarna an nattakhidha min maqami Ibrahima musalla wa ahida ila Ibrahima wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai hamba yang beriman, tentu kita semua tidak henti-hentinya senantiasa berusaha untuk menjadi mukminuna haqqah, menjadi haqqah tuqati. Karena itu seruan Allah. Dalam banyak ayat Allah menyeru orang-orang yang beriman agar orang-orang yang beriman itu berusaha menjadi mukminuna haqqah, menjadi haqqah tuqati. Ittaqullah, banyak ayat yang berbunyi seperti itu. Tentu sebagai orang beriman kita semua sangat respon terhadap seruan Allah. Karena orang beriman itu hatinya peka, sensitif saat betul-betul ia mengetahui, mendengar seruan-seruan Allah. Bukan cuek, bukan tidak menghiraukan dan tidak memperdulikan, bukan. Orang beriman tidak seperti itu. Akan terus merenung. Lebih-lebih kalau seruan itu belum bisa dilaksanakan, padahal itu seruan Allah. Allah yang diakui sebagai Tuhan, pencipta alam dan pemilik seluruh alam ini, ma'asyiral muslimin. Tentu benar-benar hati orang mukmin itu peka, sensitif, begitu terasa. Ittaqullah haqqa tuqatih. Lebih-lebih di bulan seperti saat ini, bulan Dzulhijjah, Masya Allah. Bulan Dzulhijjah termasuk Ashhurul Hurum. Di dalamnya terdapat banyak momentum yang bisa menjadikan diri kita ini untuk menjadi hamba yang terus mendekat kepada Allah. Lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Ma'asyiral muslimin, kita semua sudah tahu bagaimana keutamaan bulan Dzulhijjah sebagai salah satu Ashhurul Hurum. Bagaimana keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, insya Allah kita semua sudah tahu. Dalam salah satu hadis yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, tidak ada hari
orang-orang beramal soleh pada hari itu yang lebih disukai oleh Allah daripada 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Sahabat sampai bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihadu, dibanding dengan jihad fisabilillah? Iya, kata Nabi, dibanding jihad fisabilillah masih lebih baik orang-orang yang beramal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kecuali orang yang jihad dengan harta, dengan dirinya, lalu tidak kembali, tidak membawa apa-apa, alias syahid, kecuali, kata Nabi itu. Berarti kita sangat beruntung hari ini kita berada di 10 hari bulan Dzulhijjah dan sudah kita lalui hari itu. Hari ini ada yang hari ke-9, ada yang masih hari ke-8. Pada hari ini, Jumat ini, jamaah haji juga berkumpul di padang Arafah, masyarakat muslimin. Untuk apa? Untuk Arafat. Sampai Quran mengingatkan, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Dan kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan siam Yaumu Arafah. Soal hari ini apa besok terserah panjenengan. Tapi saat ini wukuf di Arafah telah dilaksanakan. Belum nanti waktunya pas duhur. Sekarang di sana kan masih sekitar jam 8. Orang persiapan saja gitu. Wukuf itu berhenti untuk berzikir. Untuk Arafah, Arafah itu maknanya kenal. Kalau Arafah itu ada tak marbutonya, itu sifat untuk terus mengenal. Kalau Arafat, kata Al-Quran itu banyak yang dikenal. Arafat itu jamak. Min Arafatin, kata Al-Quran surat Al-Baqarah. Banyak yang dikenal. Mereka jamaah haji, wukuf berhenti itu adalah untuk mengenal dirinya. Sesungguhnya dirinya itu siapa, kayak apa. Sebagai hamba yang beriman, imannya kayak apa, dikenal itu. Benar-benar berusaha mengenal, mengetahui, ngerti. Dosanya berapa, ngerti. Masyarakat muslimin, siapa Allah itu ngerti. Sebagai orang beriman kayak apa ketundukannya kepada Allah, ngerti itu, dimengerti, dikoreksi. Maka di antara makna Arafah itu, kalau kita kembali kepada perjalanan yang ditempuh Nabi Adam lalu bertemu dengan Ibu Hawa di Arafah itu. Arafah itu adalah mengenal diri, muhasabah diri, mengintrospeksi diri. Jamaah haji itu insya Allah, karena jamaah haji itu ingin menjadi haji yang mabrur. Mabrur itu adalah haji yang betul-betul menghasilkan kebaikan. Karena birrul itu baik yang sudah terseleksi, baik yang sudah tersaring, sudah disutir. Yang gak bagus gak ada. Nyutirnya di mana? Arafah itu. Para jamaah sekalian, yang gak baik nanti dibuangi semua, tapi dikenali. Salatnya kayak apa? Dikenali. Hablum minallahnya kayak apa? Hablum minan nasya kayak apa? Dikenali betul. Nah, bagi kita yang berpuasa Arafah itu bukan sekedar tidak makan, tidak minum, juga mengenali diri, muhasabah diri.
Makanya dalam rangka pendekatan diri kepada Allah, luar biasa bulan Dzulhijjah ini juga selain bulan Ramadan. Pada bulan-bulan yang lalu itu. Ini penting ma'asyiral muslimin. Tuh. Nanti ada sholat Id. Tadi diumumkan di masjid ini dilaksanakan besok. Karena ada yang besok, ada yang besok lusa. Besok semua berkumpul. Bersimpuh di hadapan kebesaran Allah. Setelah itu diteruskan dengan penyembelihan ternak kurban. Itu nggak bisa dilepaskan. Dari sejarah perjalanan hidup Nabi Ibrahim bersama keluarganya, yang kita bisa menjadikan apa yang dilakukan Ibrahim itu sebagai madrasah, tempat mengenali diri kita, supaya kita bisa mencontoh Nabi Ibrahim. Karena dalam Quran keberagamaan yang bagus itu adalah keberagamaan yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Apa? Hanif. Hanif musliman. Hanif, lurus, tidak tolah-toleh, lurus sudah. Ini siratal mustaqim, lurus. Garisnya lurus, Pak. Maka terhadap ternak kurban yang disembelih pada Yaumun Nahr dan Ayyamul Tasrik, Al-Quran memberikan ketegasan. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Demikianlah aku tundukkan ontah-ontah itu untuk menjadi ternak kurban bagi kami semua, supaya dengan korban itu kamu betul-betul mampu bertakbir kepada Allah, bukan takabur. Bertakbir kepada Allah itu orang yang merasakan kebesaran Allah, sehingga hatinya tunduk kepada Allah, merendah di hadapan Allah, taat kepada Allah. Seperti Nabi Ibrahim, sehingga di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim memiliki sifat yang dikenal qanitan lillah, sangat tunduk patuh kepada Allah. Walam yakum minal musyrikin, tidak pernah sedikit pun syirik, tidak pernah dan tidak akan pernah syirik Nabi Ibrahim itu. Ma'asyiral muslimin. Kenapa? Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Bertakbir. Bertakbir. Bukan sekedar mengumandangkan kalimat Allahu Akbar. Sekarang banyak orang takabur itu. Takabur itu sifatnya iblis kok. Jagonya itu iblis kalau sudah takabur, profesional sekali itu. Memang seperti itu kata Allah, aba wastakbara. Kita diperintah tunduk, merendah, taat, koreksi diri, muhasabah. Di saat seperti ini, insya Allah jadi orang yang dekat kepada Allah, jadi orang-orang yang bisa meningkatkan kualitas kepada Allah. Wa basyiril muhsinin, supaya bisa terbentuk ihsan di dalam hati kita. Ihsan itu baik yang tertanam di dalam hati, nanti terwujud dalam amal yang disebut dengan khair. Khair itu sejalan dengan kebaikan. Khair itu akan dilaksanakan menjadi karakter, namanya ma'ruf. Namanya ma'ruf, Pak. Kalau khair ma'ruf dilaksanakan dengan betul-betul sangat baik, namanya birrun. Maka birrun itu baik yang berkualitas. Semua disebut dengan soleh. Disebut dengan soleh, Pak, itu. Tertanam sifat ihsan dalam hati itu. Ihsan kepada Allah, ihsan kepada sesama kita, ihsan kepada kedua orang tua, ihsan kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sebaya, kata Al-Quran di surat An-Nisa ayat 36, sampai dengan budak. Bahkan di Al-Baqarah ditegaskan, berkata kepada sesama kita itu juga dengan perkataan yang baik. Wa qulu linnasi husna,
berkatalah kamu kepada manusia dengan ihsan, tertanam itu. Mudah-mudahan masyarakat muslimin, semua ibadah yang kita lakukan dalam bulan Dzulhijjah ini benar-benar menjadi support dalam rangka peningkatan kualitas iman kita. Sehingga bukan sekedar kegiatan rutinitas, kita betul-betul bisa menjadikan sebagai madrasah. Madrasah itu ya tempat untuk tadarus, untuk menuntut ilmu itu. Sehingga insya Allah akan banyak perubahan keimanan kita yang menuju yang lebih baik, menuju yang lebih sempurna. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, memberikan taufik kepada kita itu, sehingga kita senantiasa bisa berada di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ja'alani wa iyyakum minal faizin wa adkhalani wa iyyakum minal mu'minin. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdah sadaqa wa'ada wa nasara abda wa zamal ahzaba wahda asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya min mal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya khadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Dzikrullahi akbar.